Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvia Aulia Rahma dengan NIM 2111E1034 dari D3 Analis Kesehatan. Mata kuliah Ilmu Bahan, natrium karbonat dengan nama lain Na2CO3, garam natrium dan asam karbonat yang mudah larut dalam air. Garam natrium netral dari asam karbonat yang bersifat higroskopis dan merupakan salah satu bahan baku penting dalam industri kimia. Pada natrium karbonat yang murni, umumnya berwarna putih berupa bubuk tanpa warna dan dapat menyerap embun dari udara. Natrium karbonat larut dalam air dan terjadi secara alami di kawasan kering, terutama kawasan endapan material atau batuan evaporit yang terbentuk ketika danau musiman menguap. Biasa digunakan sebagai tambahan untuk kolam renang untuk menetralkan efek korosi dari klorin dan menaikkan pH. Untuk pembuatan bahannya yaitu dapat diekstrak dari abu-abu tanaman yang tumbuh di tanah yang kaya natrium. Dapat disintesis dalam jumlah besar dari garam natrium klorida dan batu kapur dengan metode solvay. Dapat dibuat dengan proses Leblanc proses solvay. Bisa dibuat dengan memanaskan natrium bikarbonat menghasilkan air dan karbon dioksida yaitu 2NaHCO3 Na2CO3 ditambah H2O ditambah CO2. Kegunaan natrium dan senyawanya. Yang pertama, natrium. Uap natrium untuk lampu natrium sebagai penerangan jalan raya. Natrium cair digunakan sebagai pendingin reaktor atom. Yang kedua ada natrium hidroksida, NaOH. Soda kaustik digunakan dalam pembuatan sabun, deterjen, tekstil, kertas pewarnaan, dan menghilangkan belerang dari minyak bumi. Yang ketiga ada natrium karbonat atau Na2CO3 digunakan dalam proses pembuatan pulpen, kertas, sabun, deterjen, kaca, dan untuk melunakkan air sadah. Yang keempat yaitu ada natrium bikarbonat atau NaHCO3. Soda kue untuk membuat kue agar mengembang karena pada pemanasannya menghasilkan gas CO2 yang memekarkan adonan hingga mengembang. Yang kelima ada natrium klorida atau NaCl. Garam dapur selain sebagai bumbu masak, NaCl digunakan untuk membuat berbagai bahan kimia, misalnya NaOH, NaCl, serta digunakan untuk pengawet ikan. Pembuatan senyawa natrium. Dua senyawa natrium yang penting untuk kita pelajari adalah NaOH dan Na2CO3-. NaOH dibuat dengan elektrolisis larutan NaCl. Di antara lainnya yaitu ada katoda, anoda, dan hasilnya seperti pada PPT di atas. Na dalam larutan bergabung dengan OH- di katoda membentuk NaOH. Na2CO3 dibuat dengan proses solvay. Metode pembuatan Na2CO3 ini dikembangkan oleh Ernest Solvay pada tahun 1838 sampai dengan 1922. Dari Belgia, sebagai bahan bakunya adalah batu kapur CO3-. Batu kapur dipanaskan untuk memperoleh gas CO2 sehingga menghasilkan sebagai berikut. Bisa dilihat dari contoh PPT di atas. Endapan NaHCO3 dipisahkan dengan penyaringan kemudian dipanaskan. Contoh metode yang digunakan saat review natrium karbonat. Yang pertama ada ENOT X7, yang kedua ada penggambaran molekul dengan aplikasi ChemOffice 15.0, yang ketiga ada perhitungan matematis. Natrium karbonat adalah senyawa yang terdiri dari atom Na, C, dan O. Natrium termasuk golongan 1A yang mempunyai 1 elektron di kulit terluarnya, dan karbon merupakan unsur golongan 4A yang mempunyai 4 elektron di kulit terluarnya, serta oksigen yang merupakan unsur golongan 6A yang mempunyai 6 elektron pada kulit terluarnya. Dalam molekul karbonat terdapat ikatan kovalen antara atom karbon dengan oksigen. Sintesis natrium karbonat.
Pembuatan natrium karbonat dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu secara alami dan sintetik. Secara alami dinamakan proses natural, sedangkan secara sintetik terdiri dari dua proses, yaitu proses Leblanc dan proses Solvay. Proses natural. Reaksi yang terjadi pada proses ini yaitu Na2CO3 dikali 2Na2SO4S sama dengan Na2CO3S ditambah 2 Na2SO4 aki. Proses natural ini tidak dapat dilakukan di Indonesia karena bahan baku yang dibutuhkan yaitu endapan trona tidak tersedia di Indonesia. Jadi proses yang mungkin dilakukan di Indonesia hanyalah proses Leblanc dan Solvay. Proses Leblanc. Reaksi yang terjadi dalam proses ini yaitu 2NaClS ditambah H2SO41 sama dengan NaHSO4S ditambah 2HClG, Na2SO4S ditambah 4CS menghasilkan Na2S ditambah 4COG, Na2S ditambah CaCO3S sama dengan Na2CO3S ditambah CaSS. Proses Leblanc. Keberhasilan dari proses Solvay ini bergantung pada perbandingan amonia, karbon dioksida, dan air yang tepat bereaksi membentuk natrium bikarbonat. Amonium bikarbonat bereaksi dengan natrium klorida membentuk natrium bikarbonat yang relatif tidak larut dalam larutan yang digunakan pada proses Solvay ini. Oleh karena itu, larutan natrium bikarbonat ini dapat disaring dan dipanggang menjadi soda abu. Proses Solvay digunakan dalam hal ini dikarenakan proses Solvay ini lebih ekonomis dan efisien. Karakteristik atom penyusun natrium karbonat. Natrium adalah logam alkali berada pada golongan 1 pada tabel periodik karena memiliki 1 elektron di kulit terluarnya yang mudah disumbangkannya, menciptakan atom bermuatan positif atau kation Na+. Satu-satunya isotop stabil adalah 23 Na. Logam bebasnya tidak terdapat di alam, tapi harus dibuat dari senyawanya. Karbon. Karbon memiliki berbagai bentuk alotrop yang berbeda-beda. Karbon juga memiliki afinitas untuk berikatan dengan atom kecil lainnya, sehingga dapat membentuk berbagai senyawa dengan atom tersebut. Oksigen. Oksigen merupakan unsur golongan kalkogen dan dapat bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya dengan mudah dan utamanya menjadi oksida. Dioksigen yaitu senyawa yang gas diatomik dengan rumus O2 yang memiliki karakteristik seperti tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak keliru atau kesalahan atau pengucapan kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.